Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Apa yang sedang terjadi? Qin Yu terkejut. Qin Yu bisa dengan jelas merasakan bahwa dia menjadi tidak bisa bergerak. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Qin Yu yakin bahwa ini bukan pengurungan tata ruang. Hubungan dengan New Cosmos masih ada di sini. Qin Yu menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia sangat yakin bahwa dia akan dapat kembali ke New Cosmos dengan satu niat. Sepertinya yang lain juga tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Qin Yu mulai menebak. Tiba-tiba dia memikirkan kemungkinan, waktu berhenti. Ini time stop. Qin Yu berpikir. Namun energi tata ruang New Cosmos Qin Yu tidak terpengaruh oleh time stop. Qin Yu bisa dengan jelas merasakan itu. Dalam waktu singkat dia berhasil mendapatkan sedikit pemahaman. Time stop jadi itu benar-benar menghentikan aliran waktu di wilayah tertentu. Ketika aliran waktu dihentikan pergerakan spasial dan segala sesuatu lainnya akan membeku. Jadi inilah time stop. Kaisar bijak utara Jiang Fan, Kaisar bijaksana barat laut Zhou Huo, Kaisar pertapa timur terbesar Huang Fuyu, Kaisar bijak selatan yang paling utama satu persatu tubuh Kaisar Sage mulai berkedip-kedip dengan cahaya. Jiang Fan memancarkan cahaya hitam ke tubuhnya. Zhou Huo memancarkan lampu listrik. Huang Fuyu memancarkan cahaya keemasan. Setelah Kaisar Sage menggunakan keterampilan mereka aliran waktu sekali lagi dilanjutkan. Garis keturunan dari 8 keluarga besar ilahi ketika dikombinasikan dengan harta karun spiritual perlindungan klan kekuatannya memang sangat kuat. Mereka bahkan dapat menghancurkan time stop. Luo Fan memuji dengan suara nyaring. Namun 8 Kaisar Sage Agung semuanya memiliki ekspresi suram. Namun ini hanya terjadi ketika 8 Kaisar Sage Agung bergandengan tangan. Jika saya harus menangani hanya satu dari Anda maka saya rasa perlu beberapa waktu bagi Anda untuk menghentikan penghentian waktu saya. Luo Fan tersenyum ringan dan berkata, 8 Kaisar Agung Sage semuanya memahaminya dengan sangat baik. Dalam pertarungan satu lawan satu tidak ada yang bisa menandingi Luo Fan. Lagi pula tidak mudah bagi mereka untuk menerobos time stop. Jika Kaisar Sage menghadapi langkah ini sendirian, maka mereka pasti membutuhkan waktu untuk mematahkannya. Namun jumlah waktu itu lebih dari cukup bagi Luo Fan untuk mengakhiri hidup mereka. Luo Fan katakan apa yang Anda inginkan. Zhou Huo memandang Luo Fan. Ekspresi Luo Fan tiba-tiba menjadi dingin. Jika kalian semua bertarung satu lawan satu dan membunuh Qin Yu secara langsung, maka aku tidak punya hak untuk ikut campur. Namun hari ini jika Anda semua ingin menyerang Qin Yu dalam kelompok dengan saya hadir di sini, kalian semua bisa mencobanya. Ekspresi Jiang Fan, Zhou Huo, dan orang lain berubah. Setelah Luo Fan mengucapkan kata-kata itu Jiang Fan, Zhou Huo, dan mereka menjadi yakin bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh Qin Yu hari ini. Qin Yu, Luo Fan berbalik dan menatap Qin Yu. Qin Yu juga berdiri dari kursinya. Dia sedikit tersenyum pada Asura God King. Asura God King terima kasih atas bantuannya. Sebenarnya bahkan jika mereka menyerang saya secara berkelompok saya juga tidak akan keberatan. Qin Yu kamu salah. Luo Fan berkata dengan sungguh-sungguh. 8 Kaisar Agung Sage meskipun mereka bukan orang yang berintegritas setelah harta karun perlindungan klan mereka digabungkan dengan garis keturunan khusus kekuatan mereka akan sangat mencengangkan. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Namun dia tidak terlalu peduli tentang itu di dalam hatinya. Qin Yu jangan terlalu ceroboh. Harta karun perlindungan klan dari 8 keluarga besar ilahi semuanya memiliki efek khusus dari pembekuan ruang. Begitu ruang sekeliling Anda membeku maka gerakan spasial di tempat itu juga akan berhenti. Dengan demikian Anda tidak dapat melakukan teleportasi. Bisa dibayangkan apa akibat ketidakmampuan teleportasi.
Ini juga alasan mengapa God King of Life tidak berhasil melarikan diri saat itu. Luo Fan memperingatkan Qin Yu dengan kebaikan. Pembekuan ruang. Qin Yu tiba-tiba teringat kemampuan yang dimiliki Dewa Surgawi tingkat menengah. Dewa Surgawi tingkat rendah mampu terbang sedangkan Dewa Surgawi tingkat menengah mampu membentuk domain spasial. Dalam domain spasial Dewa Surgawi tingkat menengah itu dapat menggunakan energi spasial mereka untuk menekan lawan mereka. Menggunakan energi spasial untuk menekan juga disebut penyegelan spasial. Penyegelan spasial dan pembekuan spasial adalah dua hal yang berbeda. Pembekuan spasial menghentikan ruang itu sendiri dan menyebabkan ruang di wilayah tersebut tidak dapat bergerak. Begitu ruang di bagian itu berhenti bergerak, ia tidak akan terhubung dengan ruang di wilayah lain. Pembekuan spasial tidak dapat melakukan teleportasi. Jadi itu masalahnya. Qin Yu tiba-tiba menyadari. Teleportasi dilakukan melalui luar angkasa. Jika ruang itu sendiri telah dibekukan, bagaimana mungkin seseorang bisa berteleportasi? Namun Qin Yu tidak keberatan tentang itu. Apa yang kalian semua mampu membekukan hanyalah energi spasial alam ilahi. Bagaimana Anda semua bisa membekukan energi spasial New Cosmos saya? Qin Yu sangat percaya diri. Karena dia adalah penguasa New Cosmos, bagaimana mungkin orang lain dapat membekukan energi spasialnya? Qin Yu, jika Anda menginginkannya Anda bisa bergabung dengan Laut Asura saya. Selama Anda bergabung dengan Laut Asura saya dapat menjamin Anda bahwa tidak ada yang berani menyerang Anda. Asura God King Luo Fan tiba-tiba berkata. Jiang Fan, Zhou Huo, dan mereka semua terkejut. Jika Qin Yu ini benar-benar bergabung dengan Laut Asura, maka itu akan menjadi merepotkan. Zhou Huo merasa sedikit khawatir. Teror Luo Fan sudah diuji oleh darah God King sebelumnya. Tidak ada yang berani meragukan itu. Pada saat ini hati Qin Yu tergerak. Bergabung dengan Laut Asura, Qin Yu harus mengakui bahwa ini memang proposal yang sangat menarik. Hanya di lubuk hati Qin Yu dia masih ingin mengandalkan dirinya sendiri. Asura God King, aku akan mempertimbangkan lamaranmu, Qin Yu berkata sambil tersenyum. Luo Fan sedikit kecewa, namun dia masih tersenyum dan mengangguk. Tatapan Qin Yu dilemparkan ke arah beberapa God Kings dari kota hukuman guntur. Dia kemudian melirik Jiang Fan. Dia benar-benar mengabaikan keberadaan Zhou Xian. Qin Yu tersenyum dan berkata, karena kota hukuman guntur Anda tidak berani melawan saya 1 lawan 1, maka saya Qin Yu juga tidak akan membuang waktu saya di sini bersamamu lagi. Pamitan, Qin Yu berkata dengan dingin. Asura God King, Blood Demon Queen, semuanya selamat tinggal. Dengan senyum di wajahnya Qin Yu menggenggam tangannya ke God Kings dari 3 kekuatan Ascender. Dia kemudian menghilang. Zhou Huo, Jiang Fan, dan mereka ingin mengatakan sesuatu. Namun Qin Yu sudah menghilang. Mereka terlambat untuk mengatakan apapun. Kota hukuman guntur, sepertinya kamu benar-benar mempermalukan dirimu sendiri kali ini. Suara tawa seperti lonceng Ratu Iblis Darah terdengar. Di saat yang sama dia juga menghilang dengan teleportasi. Saudara Zhou Huo, saudara Jiang Fan, semuanya selamat tinggal. Luo Fan menggenggam tangannya dan juga berteleportasi. Dalam sekejap 6 God Kings dari Ascender Powers semuanya menghilang. Hanya 10 ditambah God Kings dari sisi 8 Kaisar Sage Agung yang tersisa. Semua God Kings ini tersenyum pahit. Pada akhirnya berbagai God Kings mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan kemudian pergi satu per satu. Kali ini para God Kings dari kekuatan lain tidak terluka sedikitpun. Hanya 2 dari 4 besar God Kings kota hukuman guntur terluka parah, waktu berlalu. Berita Qin Yu muncul di langit di atas Laut Timur dan kemudian melawan 2 God Kings agung dari kota hukuman guntur segera menyebar ke seluruh alam ilahi. Orang-orang dari kota hukuman guntur semuanya sangat marah. Mereka bisa menebak bahwa itu kemungkinan kekuatan Ascender yang telah menyebarkan berita ini.
Sejak berita ini tersebar, banyak orang dari seluruh alam ilahi mulai berbicara tentang Qin Yu. Bahkan ada banyak ahli dari alam ilahi yang telah tumbuh untuk menahan Qin Yu dalam pemujaan. Formation Array Grandmaster Artifact Craftsman God dan juga hanya di high level Heavenly God, namun ia mengalahkan dua Great God Kings. Semua ini telah menyebabkan Qin Yu dipenuhi dengan cahaya misterius. Terutama fakta bahwa Dewa Surgawi tingkat tinggi telah mengalahkan para dewa. Di masa lalu ini tidak terbayangkan. Sejak kelahiran alam ilahi ada kalimat, sebelum God Kings Dewa Surgawi hanya bisa dianggap sebagai semut. Tidak ada satupun Dewa Surgawi yang mampu mengalahkan seorang God King. Terlepas dari berapa banyak Dewa Surgawi yang ada, mereka masih tidak dapat mengalahkan seorang God King. Kalimat ini bahkan ditentukan sebagai akal sehat. Namun Qin Yu telah melanggar akal sehat ini. Waktu berlalu dalam sekejap mata, beberapa ratus tahun telah berlalu. Dalam beberapa ratus tahun ini seluruh alam ilahi dapat dianggap damai. Hanya sering ada banyak rumor. Dari waktu orang akan mengatakan bahwa Qin Yu telah muncul di kota salju terapung. Kemudian orang akan mengatakan bahwa Qin Yu telah muncul di kota hukuman guntur. Pendeknya Qin Yu menjadi orang paling terkenal dari seluruh alam ilahi yang menjadi fokus semua orang. Banyak pemuda dari alam ilahi semua memandang ke Qin Yu. Mereka malah merasa meremehkan Zhou Xian. Di sebuah restoran di kota Yuqi. Di lantai 2 restoran selusin lebih orang duduk tersebar di sekitar. Saat ini suara langkah kaki terdengar dari tangga. 3 pemuda berjalan berturut-turut. Bos, cepat bawa makanan dan anggur yang enak. Pemuda berpakaian emas di antara ketiganya berteriak. Banyak orang di restoran itu mulai cemberut dan memandangi pemuda berpakaian emas ini. Pemuda berpakaian emas ini hanya menyapu pandangan biadab. Dia sepertinya tidak peduli sedikit pun tentang mereka. Fei Fei, duduklah, kata Qin Yu. Ini adalah pertama kalinya sejak pertempuran beberapa ratus tahun yang lalu di Laut Timur Qin Yu telah kembali ke alam ilahi. Kali ini Qin Yu membawa Hou Fei dan Hei Yu bersamanya. Kakak jangan khawatir, kakak ipar pasti akan baik-baik saja. Hei Yu berkata dengan suara rendah. Qin Yu meremas senyum. Qin Yu benar-benar datang ke alam ilahi kali ini untuk buang air. 100 tahun yang lalu Qin Yu dan klonnya akhirnya selesai memahami hukum spasial yang ditinggalkan oleh Zuo Qiumei. Namun apa yang ditinggalkan Zuo Qiumei ke Qin Yu hanyalah setengah dari hukum tata ruang. Lier memiliki separuh lainnya, sekitar 10 tahun lebih setelah Qin Yu selesai memahami setengahnya. Pada waktu tertentu ketika Lier dan jiwa baru lahir Qin Yu terhubung dalam pelatihan ganda dua air mata, jiwa kehidupan dalam Lier benar-benar mulai menyatu. Perpaduan air mata jiwa kehidupan telah menyebabkan Qin Yu menjadi sangat khawatir. Itu karena Lier sebenarnya memasuki kondisi yang sangat istimewa. Qin Yu tidak berani mengganggunya sama sekali. Dia hanya bisa menunggu di sampingnya. Begitu dia mulai menunggu 100 tahun berlalu. Qin Yu sangat khawatir dalam penantiannya. Karena itu dia keluar untuk buang air bersama Hou Fei dan Hei Yu. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Qin Yu telah muncul di kota Yuqi. Tiba-tiba kalimat di restoran ini menyebabkan Qin Yu dan saudara-saudaranya tercengang. Qin Yu dan saudara-saudaranya semuanya melihat ke pencetus suara itu secara bersamaan. Apa yang mereka lihat adalah seorang pria berjubah kuning yang bersemangat. Baru kemarin kakakku masih di Mount Bewichyu di wilayah kota Yuqi. Dia melihat seorang pemuda berjubah hitam. Kakakku itu dulunya dari Black Dragon Pool. Dia pernah melihat Tuan Qin Yu secara pribadi sebelumnya. Dia pasti tidak salah mengira itu untuk orang lain. Tampaknya Tuan Qin Yu masih menyayangi Mount Bewichyu. Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu saling melirik. Mereka tercengang. Mount Bewichyu. Jika saya mengingatnya dengan benar, saya baru saja datang ke alam ilahi hari ini. Qin Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Terus, beberapa puluh tahun yang lalu Tuan Paman Buyut saya, apakah Anda tahu tentang Tuan Paman Buyut saya?
kata pria berjubah hitam lainnya. Aku tahu kamu sudah mengatakan ini padaku berkali-kali. Tuan paman buyutku adalah dewa penjaga surgawi dari kota hukuman Guntur. Dia secara pribadi telah melihat dengan matanya sendiri seorang pemuda berjubah hitam muncul di kota hukuman Guntur dan bahkan memasuki rumah Zhou Xian. Zhou Xian, pria berjubah kuning itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi menghina. Orang semacam itu bahkan berani memperebutkan istri dengan Tuan Qin Yu, dia benar-benar seseorang yang mencari penghinaan. Mendengar dialog ini Qin Yu hanya bisa tersenyum tanpa daya. Banyak cerita tentang Qin Yu tersebar di seluruh alam ilahi dan sangat realistis. Ketika mendengar cerita-cerita itu Qin Yu bahkan curiga apakah dia telah tidur berjalan ke alam ilahi. Kakak kamu benar-benar luar biasa. Hou Fei mengacungkan jempol ke Qin Yu. Qin Yu tersenyum dengan senyum mengejek diri sendiri. Sudah beberapa ratus tahun sejak pertempuran Laut Timur. Para dewa itu secara alami tidak dapat mencari alam ilahi dengan kesadaran ilahi mereka sepanjang waktu. Dengan demikian Qin Yu tinggal di alam ilahi tanpa ada kekhawatiran. Jika God King mendeteksi dia, Qin Yu akan tahu tentang itu dalam sekejap. Setelah meninggalkan restoran Qin Yu dan saudara-saudaranya berjalan-jalan di sekitar kota Yuqi. Selama perjalanan mereka mendengar banyak hal tentang dirinya. Setelah cahaya siang hari memudar tirai gelap malam tiba. Fei Fei, Xiao Hei ayo kembali, Qin Yu mengatakan itu. Setelah itu ketiga bersaudara itu berteleportasi keluar dari alam ilahi dan kembali ke bintang mistik ungu New Cosmos. Pada saat ini senja di Purple Mystic Star. Cahaya matahari terbenam ditaburkan di atas bumi membuatnya menjadi merah. Qin Yu dan saudara-saudaranya perlahan-lahan bepergian di langit. Mereka berjalan menuju rumah mistik ungu di kejauhan. Tiba-tiba Qin Yu merasakan perubahan dari lokasi di mana Jiang Li menjalani pelatihan pengasingannya. Segera, setelah Qin Yu mengatakan itu dia menghilang dengan teleportasi. Ada apa dengan kakak laki-laki? Hou Fei dan Hei Yu saling memandang. Mereka kemudian juga melanjutkan untuk bergegas menuju rumah mistik ungu. Di rumah mistik ungu, di luar gedung paviliun yang tenang dan damai, Qin Yu tiba-tiba muncul di udara tipis. Pada saat ini seluruh bangunan paviliun memancarkan cahaya hijau giok. Energi kehidupan yang melonjak dipancarkan oleh lampu hijau giok. Qin Yu berdiri di luar dan tidak berani memasuki gedung paviliun. Rerumputan dan bunga-bunga di sekitarnya tampaknya telah terpengaruh oleh gelombang energi kehidupan dan tumbuh tanpa henti. Apakah fusi akhirnya akan berhasil? Qin Yu melihat gedung paviliun di depannya. Di lantai 2 gedung paviliun Jiang Li sedang duduk bersila dengan rambut panjang menutupi bahunya. Wajahnya yang berkilau dan tembus cahaya memancarkan cahaya kehidupan. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi kehidupan. Mereka yang memiliki level kekuatan tinggi misalnya Jiang Lan, Hou Fei, dan Hei Yu semuanya dapat merasakan perubahan yang telah terjadi di sini. Mereka semua dengan cepat bergegas ke gedung paviliun. Mereka juga tahu bahwa pada saat ini Lear telah mencapai persimpangan terakhir. Jadi mereka semua tinggal di luar gedung paviliun. Tidak ada satupun dari mereka yang berinisiatif untuk masuk. Udara tiba-tiba mulai berfluktuasi. Cahaya berwarna hijau giok itu tiba-tiba menyusut kembali. Dalam sekejap semua cahaya warna hijau giok menghilang dari permukaan bangunan paviliun mengembalikannya ke tampilan semula. Mata Qin Yu bersinar, "Yu kecil bagaimana hal-hal di dalam?" Jiang Lan bertanya dengan suara rendah. Dia juga mengkhawatirkan Lear. Di antara semua orang yang hadir hanya Qin Yu yang terhubung dengan Jiang Li melalui hati dan jiwa mereka. Tatapan Qin Yu tertuju pada lantai 2 gedung paviliun. Dia hanya berbalik untuk melihat Paman Lan setelah mendengar pertanyaannya. Dengan sedikit senyum, kondisi Lear saat ini sangat bagus. Dua air mata jiwa kehidupan telah sepenuhnya menyatu menjadi satu dan juga menyatu dengan jiwa Lear yang baru lahir. Kurasa Lear akan keluar sebentar lagi. Jiang Lan menghela nafas lega di dalam hatinya.
Itu bagus, kakak laki-laki. Mengapa Kak Lear belum keluar? Bingung Hou Fei bertanya. Qin Yu juga sedikit bingung tentang ini. Dia bisa merasakan bahwa Lear seharusnya berhasil menyelesaikan segalanya. Kalau begitu kenapa dia belum keluar? Monyet jangan khawatir, tunggu sebentar. Hei Yu berkata dengan suara rendah. Hou Fei mengerutkan mulutnya dan melirik Hei Yu. Namun dia tidak mengatakan apapun. Sama seperti itu Qin Yu dan mereka mulai dengan tenang menunggu di luar gedung paviliun. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang dilakukan Lear. Namun penantian ini berubah menjadi sangat lama. Setelah sehari Qin Yu, Hou Fei, Hei Yu dan Jiang Lan masih menunggu di luar. Sudah sehari penuh sekarang, namun tidak ada sedikit pun tanda Jiang Li keluar. Kakak, apa kau tahu apa yang terjadi dengan kakak ipar? Hei Yu bertanya dengan suara rendah. Saat ini Xiao Hei juga menjadi sedikit khawatir. Qin Yu mengerutkan kening, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, yang saya tahu adalah bahwa tidak ada sedikit pun energi yang beredar melalui permukaan Lear sekarang. Hanya jiwanya telah memasuki kondisi pelatihan yang sangat dalam. Jiang Lan mengerutkan kening, mungkinkah Lear memahami hukum spasial itu? Seharusnya tidak ada alasan lain selain itu, kata Qin Yu. Qin Yu mengantisipasi dalam hatinya. Lagi pula tidak ada yang pernah menggabungkan dua air mata jiwa kehidupan sebelumnya. Meskipun tampaknya tidak berbahaya, masih sangat sulit untuk menentukan apakah itu benar-benar berbahaya dalam kenyataan. Karena Qin Yu dan mereka telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, Qin Feng dan Qin Zheng yang berusaha menemukan Qin Yu berhasil menemukan tempat ini. Yu kecil, Qin Feng dan Qin Zheng tiba-tiba masuk dari luar pintu masuk manor halaman. Melihat Qin Yu dan mereka berdiri di luar gedung paviliun, Qin Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia secara alami tahu bahwa Jiang Li telah berada dalam pelatihan pengasingan sepanjang waktu. Dia juga sangat menyadari hubungan saudara ketiganya dengan Jiang Li. Qin Feng berbicara dalam persuasi. Yu kecil, jangan repot-repot tinggal dan menunggu dengan bodoh lagi. Ketika kakak ipar berhasil menyelesaikannya, dia secara alami akan keluar. Namun tepat setelah Qin Feng mengucapkan kata-kata itu, Qin Yu bergegas ke lantai 2 gedung paviliun dengan kecepatan seperti kilat. Jendela lantai 2 gedung paviliun terbuka dengan sendirinya untuk memungkinkan Qin Yu masuk. Hou Fei dan Hei Yu saling pandang. Tampaknya Lear sudah bangun kembali. Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Lantai 2 gedung paviliun sangat luas dan kosong. Lantai berwarna merah tua memancarkan bau harum kayu cendana. Adapun Jiang Li, dia duduk bersila di lantai. Bagian bawah dari Purple Rain dress-nya berserakan di tanah. Tepat setelah Jiang Li membuka matanya, dia melihat Qin Yu berdiri di depannya dan mengawasinya. Kakak Yu, Jiang Li berkata dengan suara rendah. Di dalam matanya ada jejak kegembiraan. Qin Yu dengan hati-hati mengamati Jiang Li. Jantungnya berdegup kencang. Perpaduan lengkap dari kedua air mata jiwa kehidupan ini benar-benar ajaib. Bahkan temperamen Lear sedikit berubah. Adapun penampilannya perubahan bahkan lebih besar. Rambut panjangnya yang dulunya hitam legam sekarang memiliki cahaya hijau giok yang beredar di setiap helai rambut. Bahkan pupilnya berwarna hijau giok. Kakak Yu, apa yang kamu lihat? Mungkinkah saudara Yu tidak menyukai penampilanku saat ini? Jiang Li menggembungkan pipinya dan mengatakan itu dengan sengaja. Qin Yu tersenyum. Tentu saja tidak. Oh, itu benar, aku merasa kedua air mata jiwa kehidupan itu telah menyatu sepenuhnya kemarin. Kenapa kamu baru bangun sekarang? Rona merah muncul di wajah Jiang Li. Melihat ekspresi Jiang Li, Qin Yu menjadi lebih bingung. Sebenarnya saat kedua air mata jiwa kehidupan benar-benar menyatu, saat semua informasi mengenai Zuo Qiumei memasuki Jiang Li. Dalam kurun waktu ini Jiang Li bahkan mengetahui tentang segala sesuatu yang terjadi pada Zuo Qiumei dalam hidupnya. Dalam periode waktu ini Jiang Li juga telah sepenuhnya memahami gumpalan hukum spasial di tubuhnya.
Adapun hari ketika dua air mata jiwa kehidupan benar-benar menyatu satu sama lain, Jiang Li sebenarnya mengingat saat dia berlatih ganda dengan Qin Yu. Itu karena dia dapat menemukan sedikit pemahaman Qin Yu tentang hukum spasial selama pelatihan ganda mereka. Satu hari mengingat ini benar-benar memungkinkan Jiang Li untuk sepenuhnya memahami bagian dari hukum tata ruang yang tidak dapat dia pahami. Dengan kata lain, Jiang Li sudah memahami hukum spasial. Hanya Qin Yu saat ini tidak mengetahuinya. Bagaimanapun apa yang dipahami Jiang Li adalah hukum tata ruang alam ilahi. Hukum spasial dari alam ilahi sama sekali tidak berguna dalam New Cosmos Qin Yu. Apa yang salah? Mungkinkah ada sesuatu yang memalukan untuk dikatakan? Qin Yu berkata sambil tersenyum. Wajah Jiang Li memerah. Dia bergumam. Hanya saja saya sudah memahami hukum tata ruang jadi saya bangun. Oh, Qin Yu menjawab. Segera setelah itu reaksinya datang. Apa katamu? Qin Yu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Jiang Li dengan kaget. Anda bilang Anda sudah memahami hukum spasial. Jiang Li mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke Qin Yu dan tersenyum cemerlang. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Lier, kamu tidak berbohong. Qin Yu meledak dalam ekstasi. Jika Lier menjadi seorang God King maka keselamatannya akan terjamin. Selain itu ia juga tidak perlu terlalu takut dalam perilakunya. Setelah 2 jam, di dalam paviliun di danau internal dengan lingkar 100 mil di taman belakang rumah mistik ungu. Qin Yu, Jiang Li dan Jiang Lan duduk mengelilingi meja batu berwarna cian. Yu kecil, kamu mengatakan bahwa Lier telah memahami hukum tata ruang dan menjadi God King. Jiang Li tidak berkultivasi untuk waktu yang lama. Selanjutnya jumlah waktu dia menjadi dewa surgawi tingkat tinggi bahkan lebih pendek. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi God King begitu cepat? Ini memang hal yang tidak terbayangkan. Qin Yu menatap Jiang Li sambil tersenyum. Paman Lan, lebih baik Lier menjelaskan dirinya sendiri. Qin Yu teringat penjelasan yang diberikan Jiang Li padanya saat dia berada di gedung paviliun. Bahkan sekarang dia masih kaget. Jiang Li melihat ke Jiang Lan. Paman Lan itu karena bibi Zuo Qiumei. Amei. Ekspresi Jiang Lan sedikit berubah. Jiang Li dengan ringan mengangguk dan berkata, ya itu betul, ketika dua air mata jiwa kehidupan benar-benar menyatu itu memasuki jiwaku menghilang dan kemudian menyatu denganku, aku sampai pada pemahaman yang lengkap. Jiang Lan dengan tenang mendengarkan. Studi bibi Zuo Qiumei tentang jiwa telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa dia telah mempelajari jiwa secara menyeluruh. Adapun roh sejati yang lebih penting bibi Zuo Qiumei tidak dapat memahaminya, Jiang Li perlahan berkata. Jika seseorang bertanya siapa yang paling mengenal Zuo Qiumei di dunia maka itu adalah Jiang Li. Ketika bibi Zuo Qiumei menerima serangan dari Kaisar Sage, ruang di sekitarnya membeku dan dia tidak mampu melakukan teleportasi. Dari 2 pengikutnya yang hebat, satu meninggal di tempat dan yang lainnya luka berat. Untuk diserang oleh Kaisar Sage bersama-sama bibi Zuo Qiumei tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Jadi sebelum kematiannya dia benar-benar menggabungkan pemahamannya tentang hukum spasial, semua energinya serta jiwanya sendiri menjadi 2 tetes air mata. Hanya jiwa sejatinya yang hilang oleh serangan itu. Suara Jiang Li tertunduk. Matanya juga sedikit merah. Saat itu Zuo Qiumei memperlakukan Jiang Li seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Jadi Jiang Li secara alami merasa sangat sakit sekarang. Seandainya itu adalah God King selain mereka pasti tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Namun studi bibi Zuo Qiumei tentang jiwa sudah mencapai tingkat puncak. Setelah Jiang Li menyelesaikan pidatonya dia terdiam. Pada saat ini Jiang Lan juga diam. Sangat mudah untuk memahami mengapa Jiang Li berhasil mencapai level God King. Ini sebenarnya sepenuhnya dikontribusikan kepada Zuo Qiumei. Dia secara langsung menyerahkan segalanya kepada Jiang Li melalui jiwa. Qin Yu dan Jiang Li saling melirik.
Keduanya sama-sama bisa membayangkan kerangka berpikir Jiang Lan saat ini. Jiang Lan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menunjukkan senyum di wajahnya dan menatap Qin Yu dan Jiang Li. "Yu kecil, Leer, sekarang kalian berdua memiliki kekuatan God Kings, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang?" Jiang Li memandang Qin Yu. Jiang Li bertekad untuk mendukung apapun yang Qin Yu pilih untuk lakukan. Qin Yu sudah punya rencana apa yang harus dilakukan di masa depan. "Paman Lan, masih ada celah besar antara kekuatan kita saat ini dan kekuatan Kaisar Sage. Jadi saya berencana untuk mengambil dua langkah terpisah," Qin Yu langsung berkata. "Langkah pertama bisa dianggap sebagai masa inkubasi. Dalam jangka waktu ini saya tidak akan membuat gangguan besar. Bagaimanapun saya harus menunggu sampai Leer melahirkan untuk maju ke langkah kedua." Jiang Lan melihat perut Jiang Li. Perutnya membuncit. Meski tidak kecil, masih cukup jauh dari persalinan. Jiang Lan sedikit mengangguk. Qin Yu melanjutkan, "Ada dua hal yang harus dilakukan pada tahap awal masa inkubasi. Masalah pertama adalah memperkuat kekuatan kita sendiri dan masalah kedua adalah untuk mengurangi moral Kaisar Sage dan mengganggu persatuan di antara mereka." Mata Jiang Lan berbinar, "Apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Hanya bagaimana cara kita meningkatkan kekuatan kita sendiri. Seseorang tidak bisa hanya meningkatkan kekuatan dengan mudah melalui pelatihan." Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk sambil tersenyum. "Saya mengerti ini juga. Saya berencana untuk mengundang God Kings yang tersembunyi untuk membantu kita." "Undang God Kings yang tersembunyi?" Jiang Lan mulai menggelengkan kepalanya. Qin Yu tahu betul bahwa kemungkinan berhasil mengundang God Kings tersembunyi sangat rendah. Namun Qin Yu masih memiliki persiapannya. "Paman Lan, aku tahu senior Zuo Qiumei memiliki pengikut bernama Yi Feng. Sekarang Leer telah menjadi dewa kehidupan. Saya percaya bahwa God King Yi Feng akan setuju untuk membantu kami karena Leer dan beberapa bujukan dari diri saya sendiri. Target pertama Qin Yu adalah Tuan Pulau Hutan Bambu Kepulauan Bambu Perbatasan Selatan Yi Feng." "Yi Feng?" Mata Jiang Lan berbinar. Dia kemudian sedikit mengangguk. "Jika Anda bertanya kepadanya maka ada kemungkinan sukses. Namun Yu kecil, pernahkah kau melihat Yi Feng sebelumnya? Apa kau tahu di mana dia?" "Paman Lan, yakinlah. Terakhir kali ketika saya pergi untuk mencari Mirage Spirit Mirror saya bertemu dengan Yi Feng. Jadi saya akrab dengan auranya. Bahkan jika dia telah meninggalkan kepulauan perbatasan selatan saya masih dapat dengan mudah mendeteksinya melalui penggunaan energi spasial saya." Qin Yu berkata dengan percaya diri. Qin Yu lalu tersenyum, "Adapun God Kings lainnya meskipun sangat sulit untuk membuat mereka bergabung dengan kita, saya tetaplah dewa pengrajin." Jiang Lan terdiam, dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menggunakan harta karun spiritual Grand Mist untuk mengundang God Kings tidak akan menghadirkan kemungkinan sukses yang tinggi. Kecuali Anda bersedia menggunakan harta karun spiritual Grand Mist kelas 1 untuk mengundang mereka." Qin Yu mengangguk. Qin Yu juga tahu betul bahwa itu pasti tidak akan mudah untuk mengundang God Kings tersembunyi yang bisa menyembunyikan diri begitu lama, tidak peduli apapun lebih baik untuk mencoba. Jika mereka mampu mengundang 2 atau 3 God Kings, maka dengan Qin Yu tiruannya Jiang Li dan Paman Lan yang tersembunyi, sisi Qin Yu akan memiliki kekuatan yang cukup. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.